Biasanya dalam masker itu mengandung zat berbau kuat seperti kelopak mawar. Dan di Asia dan Timur Tengah, virus ini merenggut nyawa hingga 75 juta jiwa. Wow, 75 million people. Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Okay, in this video I wanna talking about Black Death. What is Black Death? Black Death atau wabah hitam adalah pandemik yang bermula dari penyakit pes, yaitu akibat dari sebuah infeksi bakteri Yersinia pestis. Pes atau lebih dikenal sebagai Black Death dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang bila tidak segera ditangani oleh tim medis. Pes biasanya ditemukan di tikus yang tinggal di dekat manusia. Tikus yang terkena penyakit ini biasanya hanya bertahan 10-14 hari, lalu meninggal. Tapi masalahnya bos, ketika tikus ini meninggal, bakterinya itu nggak ikut meninggal. Justru malah membuat bakteri ini kelaparan dan hinggap di tubuh manusia. Pandemi ini pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-14, sekitar 1347 to 1351, dan membunuh 2/3 populasi di Eropa. Wow, 2/3 cuy. Jadi kalau misalkan ada 3 nih ya, 2/3 berarti 2-nya dari 3 kan, lebih dari 50% cuy. Kalau saat sepertiga kan sisa 2 tuh, berarti kurang dari 50. 2/3 cuy, berarti lebih dari 50% populasi di Eropa dibabat habis sama virus ini gitu. Dan di Asia dan Timur Tengah, virus ini merenggut nyawa hingga 75 juta jiwa. Wow, 75 million people. He's dead. You know the current pandemic coronavirus? Itu udah buat gua wow gitu. 1 million people infected aja itu udah ngeri banget cuy. Ini pandemic coronavirus ini udah buat dunia kayak gini kan, kacau. Buat ya dunia harus serius menanggapinya. But this one is worse. 75 million has died. Tingkat kematian akibat wabah ini itu bervariasi dan berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Diperkirakan wabah ini merenggut kurang lebih 200 jiwa pada abad ke-14. That's a lot. Gejala pes. Penderita Black Death akan mengalami kematian pada ujung jari tangan, jari kaki, dan hidung. Dan warnanya akan menghitam. Di dunia medis menamakan pes jenis ini septicemic plague yang menyerang yang menyerang aliran darah. Jenis ini yang paling berbahaya karena penderita bisa mati sebelum gejalanya muncul. Jadi gejalanya belum muncul, itu penderita udah mati cuy. Orang kalau ada penyakit gejala dulu sakit bentar meninggoy kan. Ini belum ada gejala udah meninggoy. Penyakit ini ditandai dengan pendarahan, bagian tubuh menghitam yang kayak tadi, jari-jari tangannya menghitam, jari kaki, ujung hidung. Kenapa bisa menghitam? Karena adanya kematian jaringan atau jaringan yang udah nggak berfungsi lagi, makanya warnanya menghitam. Ada juga nyeri perut, diare, muntah, demam, dan lemas. Namun sejatinya ada 3 jenis serangan penyakit pes. W.J. Simpson dalam A Treatise on Plague menyebut jenis pes lainnya ialah bubonic plague yang menyerang sistem limfatik atau imun. Gejala pes limfatik biasanya muncul setelah penderita terjangkit selama 3 hari. Gejala ini umumnya berupa demam tinggi, gigil, pusing, lemas, nyeri otot, serta kejang-kejang. Pes juga bisa menyerang paru-paru, pneumonic plague. Pes jenis ini disebabkan bakteri Yersinia pestis paling cepat mengakibatkan kematian. Gejalanya bisa dilihat dalam beberapa jam setelah penderita terjangkit virus pes. Begitu terinfeksi, penderita akan sesak napas hingga batuk-batuk. Gejala lain yang ditemukan bila terinfeksi maka akan batuk berdarah, muntah, demam tinggi, pusing, serta lemas.
Di Indonesia, pes sudah hampir dilupakan. Padahal penyakit ini pernah amat menakutkan kala mewabah di Walang dan menyebar ke seluruh antero Jawa pada paruh pertama abad ke-20. Keadaan itu membuat pemerintah kolonial Belanda serius menanganinya lantaran ada pengalaman pahit wabah pes di Eropa yang membunuh 60% populasi di sana. Jadi para prajurit mendatangi rumah-rumah warga dan menutup seluruh jalur akses tikus yang dapat membuat bakteri itu muncul. Bahkan nih bos, setiap kali melihat bangkai tikus, itu langsung dibawa untuk diteliti dan dipelajari lebih dalam. Dan pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda langsung memberlakukan karantina dari tahun 1911 to 1912. Tapi kan kita tahu nih, Indonesia itu memiliki jiwa barbar gitu. Jiwa barbarnya nggak bisa ditahan. Jiwa barbar mereka itu selalu membara, naruli barbarnya selalu menggema-gema gitu, jadi udah nggak bisa ditahan. Dan Indonesia kala itu kehilangan 15.000 jiwa. Wow, karena barbarnya Indonesia kehilangan 15.000 jiwa. Sebelum ditemukan asal-usul wabah ini, warga Eropa tuh mengira bahwa Black Death ini adalah kutukan dari Tuhan untuk para manusia yang mempunyai dosa. Padahal mah penyakit ini bisa menjangkit banyak orang yang imunitas tubuhnya lemah. Karena saat itu belum ada yang tahu apa yang mereka hadapi, pada tahun 1916, Charles de Rome menciptakan masker paruh burung untuk melindungi para dokter yang menangani para korban. Dalam masker itu biasanya mengandung zat atau wangi-wangian. Biasanya dalam masker itu mengandung zat berbau kuat seperti kelopak mawar, daun mint, dan ambergris. Hal ini dilakukan karena pada saat itu mereka mengira kalau mencium aroma wangi itu dapat terhindar dari penularan penyakit pes. Akhirnya banyak orang yang berusaha membeli banyak masker. Wah, penimbun ini. Pasti calon penimbun ini. Walaupun itu nggak dijual dan nggak bermanfaat sama sekali. Oke, jadi Charles Jerome ini buat masker paruh burung untuk para medis yang menangani para korban. Dan di dalam masker itu terdapat zat yang berbau kuat kayak kelopak mawar tadi, daun mint, ambergris. Dan orang-orang kala itu banyak yang mau membeli masker paruh burung walaupun gak dijual. Masalahnya beli banyak-banyak buat apa gitu? Masih buat ditimbun ini. Masih buat ditimbun. Wah, parah dari zaman dulu, berarti udah main timbun-timbunan ya. Aduh. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Makasih udah nonton and see you.